Maka siapapun hari ini yang merasa dirinya lebih mulia karena garis keturunan, merasa lebih tinggi karena klaim nasab, sesungguhnya sedang menapaki jejak yang sangat berbahaya, jejak kesombongan iblis. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, pada Idul Fitri tahun 2026 ini ada sebuah khotib yang sangat bagus menyangkut tentang bahayanya mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Sang khotib ini begitu berani, lantang mengucapkan tema tentang Ba'alwi ini. Nah, tanpa berpanjang kata, marilah kita dengarkan bersama-sama. Inilah khotib Idul Fitri 2026 yang mengupas tentang Ba'alwi. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya bekal takwalah kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat nanti kelak. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, di hari yang suci ini, hari kemenangan, setelah sebulan penuh kita ditempa dalam madrasah Ramadan, marilah kita kembali meneguhkan satu prinsip agung dalam Islam, bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah bukanlah karena keturunan, jabatan, ataupun klaim duniawi, melainkan karena ketakwaan. Sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Hadirin sekalian, ayat ini menjadi fondasi bahwa Islam adalah agama yang membebaskan manusia dari belenggu fanatisme keturunan dan kesombongan nasab. Dalam perjalanan sejarah umat, tidak sedikit muncul klaim-klaim kemuliaan berbasis garis keturunan yang tidak selalu diiringi dengan kejelasan dan keabsahan ilmiah. Oleh karena itu, para ulama dan cendekiawan memiliki tanggung jawab untuk melakukan tabayun, verifikasi, dan kajian kritis terhadap setiap klaim yang beredar.
Salah satu pelajaran penting yang dapat kita ambil adalah keberanian ilmiah dalam mengkaji sejarah secara objektif dan jujur dengan metodologi kritik sejarah yang ketat. Setiap klaim termasuk dalam hal nasab perlu diuji berdasarkan data dan data yang muktabar, bukan semata diterima karena tradisi atau popularitas. Ini bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi justru untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dari hal-hal yang tidak memiliki dasar kuat. Hadirin rahimakumullah, lebih dari itu, kita harus menyadari bahwa kemuliaan sejati tidak diwariskan melalui darah, tetapi dibangun melalui amal, ilmu, dan akhlak. Betapa banyak orang yang tidak memiliki nasab mulia, tetapi dimuliakan Allah karena ketakwaannya. Dan sebaliknya, betapa banyak yang mengaku memiliki kemuliaan, namun tidak tercermin dalam perilakunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man batta'a bihi amaluhu, lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang amalnya lambat, tidak mengangkat derajatnya, maka nasabnya tidak akan mampu mengangkatnya. Al-Hadis riwayat Muslim. Au kama qala. Maka di hari yang fitri ini, marilah kita bebaskan diri kita dari segala bentuk kesombongan, termasuk kesombongan nasab, dan kembali kepada nilai utama Islam, yaitu ketakwaan, kejujuran, dan integritas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri bukan hanya tentang kembali kepada kesucian, tetapi juga momentum untuk melakukan pembebasan diri dari cara berpikir yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang murni. Islam adalah agama ilmu. Ia tidak takut pada kebenaran, bahkan mendorong umatnya untuk terus mencari kebenaran dengan pendekatan yang jujur dan bertanggung jawab. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, dalam konteks kekinian, perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sains dan teknologi dapat menjadi alat bantu dalam mengungkap kebenaran selama digunakan secara bijak dan proporsional. Namun yang paling utama, marilah kita teguhkan bahwa kemuliaan Islam tidak boleh dibangun di atas klaim yang lemah, tetapi harus berdiri di atas kejujuran, keilmuan, dan ketakwaan. Mari kita jadikan Idul Fitri ini sebagai titik awal untuk memperbaiki diri, memperkuat ukhuwah, dan menghilangkan segala bentuk perpecahan yang bersumber dari kesombongan dan klaim yang tidak berdasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Sejarah pertama kesombongan bukan terjadi pada manusia biasa, tetapi pada makhluk yang dahulu rajin beribadah, yaitu iblis. Apa yang menyebabkan ia terusir dari surga? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia enggan dan menyombongkan diri, maka ia termasuk golongan yang kafir. Dan kesombongan itu berbentuk apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Iblis tidak membantah keberadaan Allah. Ia tidak menolak perintah karena tidak tahu, tetapi ia menolak karena merasa lebih mulia, lebih tinggi asal usulnya. Inilah akar kehancurannya. Maka siapapun hari ini yang merasa dirinya lebih mulia karena garis keturunan, merasa lebih tinggi karena klaim nasab, sesungguhnya sedang menapaki jejak yang sangat berbahaya, yaitu jejak kesombongan iblis. Allahu Akbar, walillahil hamd.
Kaum muslimin sekalian, Islam datang untuk menghancurkan mitos kesucian darah. Islam membebaskan manusia dari belenggu feodalisme spiritual, di mana seseorang dimuliakan bukan karena amalnya, tetapi karena klaim leluhurnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya tidak mengangkatnya, nasabnya tidak akan mampu mengangkatnya. Lebih tegas lagi, Al-Quran mengajarkan bahwa pada hari kiamat, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ, maka ketika sangkakala ditiup, tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka. Artinya apa, saudaraku sekalian? Semua klaim runtuh, yang tersisa hanyalah amal. Hadirin saudaraku sekalian yang berbahagia, di zaman ini, ketika ilmu pengetahuan berkembang, ketika sejarah bisa dikaji secara kritis, ketika kebenaran bisa ditelusuri dengan metode ilmiah, maka tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan klaim tanpa dasar yang kuat. Kebenaran tidak takut diuji, yang takut diuji hanyalah kepalsuan. Maka keberanian untuk mengoreksi, mengkaji ulang, dan meluruskan sejarah adalah bagian dari jihad intelektual demi menjaga kemurnian ajaran Islam. Ini bukanlah permusuhan, ini adalah pembersihan. Pembersihan dari kesombongan, pembersihan dari klaim kosong, pembersihan dari pengkultusan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan Idul Fitri ini sebagai titik awal untuk memperbaiki diri, memperkuat ukhuwah, dan menghilangkan segala bentuk perpecahan yang bersumber dari kesombongan dan klaim yang tidak benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waqafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.